Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Kembali lagi dalam diskusi kita kali ini. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum memulai materi, sebelumnya perkenalkan dulu, di sini kami dari kelompok 2. Di sini kami akan membahas mengenai landasan ontologi ilmu. Perkenalkan, nama saya Dea Kamelia. Di sini saya bertindak sebagai moderator dan di sini ada kelima rekan saya yang akan memaparkan isi daripada landasan ontologi ilmu. Ada Mulyani Yulianingsih, ada Devilia Agisti, ada Tisal Sabila, Siva Nur Fuadah, dan juga Erina Nur Kamila. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita ke materi pertama. Materi pertama akan dibahas oleh saudari Devilia Agisti, di mana di sini apa pentingnya landasan ontologis ini bagi ilmu. Materi tersebut akan dijelaskan oleh saudari Devilia Agisti. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan apa pentingnya ontologi ilmu. Landasan ontologi adalah tentang objek yang ditelaah ilmu. Hal ini berarti tiap ilmu harus mempunyai objek penelaahan yang jelas, karena diversifikasi ilmu terjadi atas dasar spesifikasi objek telaahannya, maka tiap disiplin ilmu mempunyai landasan ontologi yang berbeda. Ada pertanyaan mendasar yang muncul dalam tataran ontologi adalah untuk apa penggunaan pengetahuan itu? Artinya, untuk apa orang mempunyai ilmu apabila kecerdasannya digunakan untuk menghancurkan orang lain. Misalnya, seorang ahli ekonomi yang memakmurkan saudaranya, tetapi menyengsarakan orang lain. Seorang ilmuwan yang memiliki strategi perebutan kekuasaan secara licik. Ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi ini membahas apa yang ingin diketahui mengenai teori tentang ada. Dengan perkataan lain, bagaimana hakikat objek yang ditelaah sehingga membuahkan pengetahuan. Selanjutnya, saya serahkan kembali kepada moderator. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله Dea, mic-nya. Dea mic-nya. Baik, terima kasih kepada saudari Devilia Agisti. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Erina Nur Kamila mengenai apa landasan dari ontologis ini. Baik, kepada saudari Erina Nur Kamila dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa landasan ontologis dari ilmu. Dasar ontologis dari ilmu berhubungan dengan materi yang menjadi objek penelaahan ilmu. Berdasarkan objek yang
telah ditelaahnya, ilmu dapat disebut sebagai pengetahuan empiris karena objeknya adalah sesuatu yang berada dalam jangkauan pengalaman manusia yang mencakup seluruh aspek kehidupan yang dapat diuji oleh panca indera manusia. Berlainan dengan agama atau bentuk-bentuk pengetahuan yang lain, ilmu membatasi diri hanya kepada kejadian-kejadian yang empiris, selalu berorientasi terhadap dunia empiris. Dilihat dari landasan ontologi, maka ilmu akan berlainan dengan bentuk-bentuk pengetahuan lainnya. Ilmu yang mengkaji problem-problem yang telah diketahui atau yang ingin diketahui yang tidak terselesaikan dalam pengetahuan sehari-hari. Masalah yang dihadapi adalah masalah nyata. Ilmu menjelaskan berbagai fenomena yang memungkinkan manusia melakukan tindakan untuk menguasai fenomena tersebut berdasarkan penjelasan yang ada. Baik, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih. Materi ketiga yaitu mengenai formulasi dari ilmu yang akan dijelaskan oleh Teh Syifa Nur Fuadah. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan. Di sini saya akan menjawab tentang bagaimana formulasi dari ilmu. Formulasi dari ilmu pengetahuan ialah sesuatu yang berasal dari diri kita sendiri, di mana kita dituntut mau belajar atau membaca buku sebanyak-banyaknya dan sesekali bermain di tempat yang pengetahuan di dalamnya banyak. Tetapi semuanya kembali kepada diri kita masing-masing, ada tidak niat untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Baik, terima kasih. Saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Teh Syifa. Materi keempat yaitu bagaimana kaidah ilmu itu dijelaskan. Materi ini akan dijelaskan oleh Teh Mulyani. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang kaidah ilmu. Dalam ontologi secara sederhana dapat dirumuskan sebagai ilmu yang mempelajari realitas atau kenyataan konkret secara kritis, aspek antara lain secara metodis menggunakan cara ilmiah, sistematis, saling berkaitan satu sama lain, secara teratur dalam suatu keseluruhan, koheren, unsur-unsurnya tidak boleh mengandung uraian yang bertentangan, rasional harus berdasarkan pada kaidah berpikir yang benar atau logis, komprehensif, melihat objek tidak hanya dari satu sisi atau sudut pandang, melainkan secara multidimensional atau secara keseluruhan, holistik, radikal diuraikan sampai akar persoalannya atau esensi universal, muatan kebenarannya sampai tingkat umum yang berlaku di mana saja, dan ada tata cara teknik atau prosedur mendapatkan ilmu, dan keilmuan adalah dengan metode non-ilmiah, metode ilmiah, dan metode problem solving. Pengetahuan yang diperoleh melalui pendekatan atau metode ilmiah adalah pengetahuan yang diperoleh dengan cara menemukan penemuan secara kebetulan, untung-untungan, akal sehat, prasangka, otoritas, dan pengalaman biasa.
Jika dengan metode ilmiah adalah cara memperoleh pengetahuan melalui pendekatan deduktif dan induktif, sedangkan kalau metode problem solving adalah memecahkan masalah dengan cara mengidentifikasi permasalahan, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, mengorganisasikan dan menganalisis data, menyimpulkan dan condition melalui verifikasi yakni penguji hipotesis. Mungkin sekian dari saya. Baik, terima kasih kepada Teh Mulyani. Ini merupakan materi terakhir ya. Materi mengenai struktur ilmu seperti apa yang dihasilkannya. Materi terakhir akan dijelaskan oleh Teh Trisal Sabila, kepadanya dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan struktur ilmu seperti apa yang dihasilkannya. Struktur sains atau ilmu, ini terdapat dalam buku Ahmad Tafsir yang berjudul Filsafat Ilmu. Di dalamnya dijelaskan bahwa struktur ilmu itu ada 3. Yang pertama kealaman, sosial, dan humaniora. Sains kealaman itu terdapat astronomis, kemudian ada fisika, di dalamnya ada mekanika, bunyi, cahaya dan optik, kemudian fisika nuklir. Yang ketiga kimia, ada kimia organik dan kimia teknik. Selanjutnya ilmu bumi, yaitu paleontologi, ekologi, geofisika, geokimia, mineralogi. Kemudian ilmu hayat. Ada biofisika, botani, dan zoologi. Struktur sains atau ilmu yang kedua yaitu sosial. Yang pertama sosiologi, terdapat sosiologi komunikasi, politik, pendidikan. Kemudian antropologi, ada antropologi budaya, ekonomi, dan politik. Kemudian psikologi, psikologi pendidikan, psikologi pendidikan anak, dan psikologi abnormal. Selanjutnya ekonomi, ada ekonomi makro, ekonomi lingkungan, dan ekonomi pedesaan. Yang terakhir yaitu politik. Politik dalam negeri, politik hukum, dan politik internasional. Sains atau ilmu yang ketiga yaitu humaniora. Yang pertama ada seni, seni abstrak, pahat, grafika, dan tari. Kemudian hukum, hukum pidana, hukum tata usaha negara, dan hukum adat. Selanjutnya filsafat, terdapat ada logika, estetika, dan etika. Kemudian agama, Islam, Kristen, dan Konfusius. Terakhir, yaitu ada sejarah, sejarah Indonesia, dan sejarah dunia. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Adapun kesimpulan pada diskusi kita hari ini, yaitu ontologi merupakan suatu teori atau ilmu yang mengkaji tentang wujud atau ada dan asal muka hakikat suatu kehidupan di dunia yang bersifat realitas dengan melihat dari sisi belakang atau di balik benda-benda fisik, serta ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada yang merupakan ultimate reality baik yang berbentuk jasmani atau konkret maupun rohani atau abstrak. Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.